Inilah ruangan yang akan digunakan untuk diseminasi budaya positif di SDN Jeruk Bulu. Ruangannya sangat rapi, sangat bersih, dan didukung dengan pencahayaan yang terang. Dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk kegiatan diseminasi, sehingga pelaksananya akan merasa nyaman dan menyenangkan. Terima kasih. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Amna, CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN Serugulung, di mana SDN Serugulung adalah tempat mengajar saya, dan di situ juga merupakan salah satu sekolahan yang merupakan ramah anak. Pada kesempatan siang ini saya akan menyampaikan budaya positif dengan rekan-rekan guru, kepala sekolah, dan juga tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu nanti saya akan mengajak bagaimana mensosialisasikan budaya positif yang sudah terlaksana di SDN Serugulung dan juga akan dilaksanakan di SDN Serugulung guna untuk meningkatkan kualitas yang ada pada SDN Serugulung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan banyak budaya positif, termasuk juga restitusi dan kesepakatan yang ada baik di kelas dan juga di sekolah. Tujuannya adalah agar meningkatkan kapasitas peserta didik untuk lebih berbudaya dan lebih mengutamakan disiplin. Kiranya itu saja. Marilah kita saksikan bersama dalam diseminasi budaya positif di SDN Serugulung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah yang saya hormati kepala sekolah SDN Serugulung, kepada bapak dan ibu guru yang saya hormati. Pertama, adalah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik di hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SDN Serugulung dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dari dunia di akhirat nanti, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan yang di siang hari ini perkenanlah saya membawakan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama sambutan dari kepala sekolah, yang kedua diseminasi implementasi budaya positif di SDN Serugulung yang akan disampaikan oleh CGP dari Bapak Sultan Amna. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita itu adalah yang pertama disampaikan ke kepala sekolah pada siang hari ini, karena beliau tidak hadir di tengah kita. Oleh karena itu langsung saja biar Bapak Ibu kepala sekolah menitipkan pesan pada saya untuk menyampaikan beberapa kata-kata kepada ibu guru. Yang pertama adalah beliau menyampaikan selamat menjalankan aktivitas bagi guru CGP itu Bapak Sultan Amna. Semoga acara pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pesan dari Bapak Ibu kepala sekolah yang disampaikan kepada saya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi implementasi budaya positif di SDN Serugulung yang akan disampaikan oleh CGP yaitu Bapak Sultan Amna kepada badannya.
Maka depan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang telah hadir dan menghadiri acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Meskipun cuacanya sangat panas ya, nanti ya saya mohon maaf karena keterbatasan seadanya gitu. Ali bisa duduk di sini Pak, biar nanti terlihat kamera terekspos. Ya, terima kasih. Pada kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan implementasi budaya positif di SDN Jeruk Bulung sebagai syarat aksi nyata modul 1.4 angkatan 11 guru penggerak yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, lanjut Bapak. Pada diseminasi pada siang ini saya akan menyampaikan tentang hadir seutuhnya atau presence mindfulness. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak untuk situasi dalam diri, untuk hadir seutuhnya di ruang belajar. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir bisa menghadiri pada kesempatan saat ini. Apa yang akan saya sampaikan pada budaya positif kali ini nanti sudah. Saya lanjutkan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif dan bagaimana rancangannya? Ini adalah sebagai tindakan aksi nyata. Pertama yang melatar belakangi adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah yang masih belum maksimal. Jadi tujuan saya merancang atau mengimplementasikan pada diseminasi saat ini adalah untuk merancang budaya positif pada sekolah SDN Jeruk Bulung. Tujuannya adalah berbagi informasi dan penerapan budaya positif kepada warga sekolah, baik itu untuk siswa, untuk guru, komunitas sekolah, dan juga wali murid yang merupakan warga sekolah. Nah, kebetulan pada hari ini juga dihadiri salah satu wali murid, Pak Kanif ya. Nah, yang menjadi tolak ukur adalah murid bertanggung jawab dan berkarakter kuat. Yang kedua, terciptanya budaya positif di lingkungan SDN Jeruk Bulung. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk mencapai disiplin positif tersebut adalah dukungan dari kepala sekolah. Ini yang dukungan yang sangat mutlak karena beliau yang mengatur sebagai manajer di sekolah SDN Jeruk Bulung ini. Yang kedua adalah kerjasama dengan seluruh warga, baik dari guru, dari wali murid ataupun komite. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana di SDN Jeruk Bulung. Kita tahu sekolah ini juga memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung yang menjadi kegiatan belajar yang nanti bisa digunakan untuk rancangan dalam menyusun budaya positif. Dan yang selanjutnya adalah ini lini masa, yaitu masa bagaimana menyampaikan ide dan gagasan kepada sekolah. Yang kedua, implementasi budaya positif di SDN Jeruk Bulung. Jadi tidak hanya sebatas aturan, tapi juga harus diimplementasikan. Diimplementasikan itu mulai dari peraturan yang awal sampai peraturan yang terbaru. Nah, tujuan diseminasi itu adalah sharing ilmu, pengetahuan, dan penerapan budaya positif yang telah dilakukan. Yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi ini adalah keyakinan itu tidak hanya keyakinan kelas tapi juga sekolah. Contohnya adalah disiplin, itu dalam satu sekolah ini nanti mengikuti semua.
Dan yang ketiga adalah mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam diri anak. Karena ini kita sudah memasuki kurikulum merdeka, dituntut bagaimana kita menjadi pendidik, menjadikan siswa kita menjadi pelajar Pancasila. Budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini mencakup perilaku, terus ada sikap, ada pemikiran, dan keterampilan juga. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Jadi kita sebagai pendidik ini adalah yang memprakarsai disiplin positif. Selain itu juga kita berkewajiban untuk mengontrol siswa kita agar menerapkan budaya positif dalam kehidupan mereka, baik di sekolahan, di rumah, dan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Dan disiplin sering kita maknai dengan kepatuhan akan sebuah aturan. Tapi apakah hal tersebut memang benar terkait mana disiplin dari positif? Nah, antara perbedaan disiplin positif, kebiasaan, dan restitusi ini tentunya sangat erat kaitannya. Karena dari disiplin positif itu tujuannya adalah untuk mendidik siswa agar memiliki karakter yang positif. Termasuk juga nanti di dalamnya terdapat juga penghukum jika siswa itu melakukan kesalahan, dan juga restitusi imbalannya apa dalam hukuman itu, apakah nanti menimbulkan efek jera, apakah tidak. Nah, itu di sini kita sebagai pendidik dituntut untuk menyampaikan atau mengontrol hal-hal tersebut. Nah, lanjut Bapak. Kegiatan dan pertanyaan pemantik. Jika Anda memiliki sesuatu yang sangat berharga dengan genggaman tangan Anda, saya memintanya apakah akan Anda lakukan. Jika Anda memiliki sesuatu dalam kondisi yang penuh mutlak Anda miliki, terus saya minta dengan tiba-tiba, kira-kira apakah nanti Anda bisa memberikannya atau tidak? Kira-kira apa Pak? Saya akan sekuat tenaga untuk mempertahankannya, bukan saya. Ya, terima kasih Pak Silka atas pernyataannya. Jadi apa yang kita miliki itu akan dipertahankan, ya, karena itu adalah mutlak menjadi hak kita. Ya, memang itu yang kita harapkan semua. Begitu juga dengan murid yang ada pada sekolah kita. Apa yang kita harapkan itu adalah menjadi mutlak dari hak mereka, yaitu berperilaku baik atau membudayakan positif. Jika saya menuntut Anda untuk memberikan barang tersebut, apakah akan Anda lakukan? Ya, pasti dalam benak pikiran Anda mesti berpikir dulu, tidak langsung memberikan. Apa yang kira-kira akan kita berikan? Apakah kita berikan dengan sukarela, apakah tidak? Nah, tergantung barangnya. Kalau memang berharga, pasti tidak akan diberikan dengan seperti itu. Tetap menggunakan syarat. Nah, jawabannya ada pada diri kita sendiri, mau memberikan apa tidak. Dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa segala tindakan memiliki alasan dan tujuan. Tujuan sekolah itu tujuannya untuk apa, alasannya untuk apa. Begitu juga mendidik seseorang. Mendidik seorang anak itu pasti ada tujuannya. Pasti tujuannya Bapak Ibu di sini sama, yaitu ingin mencerdaskan anak-anak kita dan juga ingin menjadikan karakter anak-anak kita itu lebih mulia. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Jika kita yakin kita bisa mengontrol seseorang, jawabannya adalah ilusi. Ilusi itu hanya imajinasi, angan-angan mengontrol. Padahal mengontrol orang itu tidak mudah. Meskipun di sini ada jabatannya lebih tinggi, yaitu ibu kepala sekolah, tapi mengontrol seperti itu juga saya rasa mungkin agak
sulit karena butuh kebijakan-kebijakan yang sesuai, tidak asal kontrol aja. Lanjut Bapak. Nah, di sini adalah disiplin positif, teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Bisa mengontrol orang lain, tapi hanya sedikit atau sebagian kecil. Kita bisa mengontrol diri kita sepenuhnya, tapi kalau orang lain tidak bisa. Terus ada semua perilaku memiliki tujuan, seperti teori motivasi untuk memberikan penghargaan, teori untuk memberikan pembelajaran yang baik, teori untuk menghargai orang lain, dan teori untuk membudayakan disiplin dan sebagainya, termasuk juga keyakinan kelas. Yang selanjutnya pada model berpikir menang-menangan, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di antaranya adalah 5 posisi kontrol. 1, pendukung. Ini adalah posisi yang harus ada pada diri kepala sekolah dan seorang guru. Jadi menghukum itu tidak dengan fisik atau verbal, tapi juga bagaimana kita mendidik anak tersebut itu memiliki efek jerah, asalkan tidak melakukan kekerasan fisik. Tujuannya adalah itu, membuat rasa bersalah. Jika satu kali kita menghukum anak, tentunya kita harus memberikan rasa bersalah pada mereka. Ini tujuannya agar mereka tidak mengulangi lagi. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman adalah sebagai seorang anak itu nanti bisa curhat masalahnya apa. Kadang kita belum bisa seperti itu. Kadang kan anak ini memiliki problem baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan bermain mereka. Nah, di sini kita bisa menjadi seorang teman, mengajak bermain, terus memberikan solusi pada permasalahannya. Dan yang keempat, sebagai pemantau, kita cukup di sini bisa memantau tindakan anak-anak di sekolah, di kelas. Kita bisa memantau dari perilaku mereka, dari pemikiran mereka, apa yang sudah mereka lakukan. Ada perkembangan apa tidak kira-kira? Kita bisa memantau seperti itu. Yang kelima adalah sebagai manajer, kita bisa mengatur waktu, mengatur pembelajaran. Karena di sini pendidik itu selain dari 4 itu juga yang paling susah adalah sebagai pengatur. Mengatur ini yang sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di sini adalah pemimpin baik kepala sekolah ataupun pemimpin pembelajaran sebagai seorang guru. Dari kelima restitusi posisi kontrol tersebut bisa dikendalikan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Jika ada seorang anak melakukan kesalahan, kita menelusuri dulu, jangan langsung memutuskan. Memvalidasi kebutuhan, apa yang mereka inginkan dari kita. Apakah mereka perlu dalam pembinaan pendidikan, perlu dalam pembinaan perilaku dan pembelajaran yang lebih lanjut. Terus ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu merupakan kesepakatan yang disetujui antara guru dan murid. Contohnya seperti ini, misalkan anak pramuka tidak memakai hasduk, maka kesepakatannya adalah nanti memakai hasduk. Jika tidak, nanti mendapatkan hukuman. Itu adalah kesepakatan. Misalkan pada hari Senin itu tidak boleh memakai sepatu berwarna putih, berarti itu adalah kesepakatan. Apabila seorang anak tersebut melanggar pada keyakinan atau kesepakatan kelas, maka akan mendapatkan sebuah hukuman. Ya tentunya hukuman ini yang membuat efek jerah, baik menimbulkan tidak menimbulkan kesakitan fisik. Jadi tentunya adalah penghukuman yang mendidik. Nah, dan yang selanjutnya adalah realitas kebutuhan. Kita berbeda dengan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kalau manusia biasa bertahan hidup mungkin dengan bekerja, terus membutuhkan makan. Terus yang keduanya ada penguasaan terhadap diri sendiri atau penguasaan terhadap orang lain. Kalau kita sebagai pendidik, ini penguasaannya adalah kita sebagai guru menguasai kelas, baik itu dalam pembelajaran, dalam perilaku, ataupun dalam kebutuhan yang lainnya. Tentunya yang masih ada di ranah sekolah.
kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi rasa adil ini semua siswa kita beri perilaku yang sama, tidak ada pilih kasih ya, karena setiap murid ini membutuhkan hak yang sama, yaitu kasih sayang dan rasa diterima di dalam sekolahan. Kesenangan ketika anak belajar atau mengenyam pendidikan di SDN Jeruk Gulung ini harus merasakan kesenangan, tidak ada yang merasa sedih ya, itu. Dan kebebasan tentunya adalah kebebasan belajar, tidak kebebasan yang lain. Disiplin positif adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada hal-hal yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang dicita-citakan sekolah kita. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada dalam diri siswa. Misalkan siswa sudah terbiasa berangkat jam 7, sudah mulai kegiatan Asmaul Husna, itu akan secara langsung mereka ketika sudah setengah 7 akan berangkat dari sekolah, berangkat dari rumah menuju sekolahan. Itu adalah pentingnya budaya positif seperti itu. Sudah tertanam secara otomatis di dalam diri siswa. Nah, itu adalah tujuan positif. Lanjut, Pak. Yang selanjutnya adalah teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka harus didasari dengan motivasi eksternal. Kadang ada anak yang takut jika dihukum karena saya berangkat pagi itu nanti saya disuruh berdiri di depan teman-teman saya. Nah, maka itu adalah contoh motivasi eksternal. Motivasi yang diberikan oleh orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Jika nanti saya tidak taat, pasti saya akan dapat hukuman, dapat peringatan. Itu adalah contoh motivasi eksternal. Ada yang mempengaruhi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Jika kita melakukan perbuatan yang bagus atau berprestasi, pasti akan mendapatkan reward juga. Nah, di sini merupakan salah satu motivasi eksternal. Ada tujuan dari dalam diri kita terhadap orang lain. Itu adalah salah satu bentuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kalau saya menghargai orang lain, tentunya orang lain akan menghargai kita juga. Berarti ada hubungan timbal balik. Nah, seperti itu. Hukuman dan penghargaan. Jadi ada hukuman dan penghargaan. Hukuman ini ada tujuannya, penghargaan juga ada tujuannya. Dua-duanya itu adalah suatu kontrol kita untuk menentukan atau membiasakan budaya positif. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol. Nah, ini yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut POM, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Contoh, saya belajar, nanti kalau saya peringkat 1 pasti dapat hadiah. Tujuannya seperti itu. Itu sangat tidak diperbolehkan. Padahal tujuannya belajar ini adalah untuk menambah ilmu, ya, untuk mengentaskan kebodohan. Nah, kalau hukuman ini tentunya berbeda dengan penghargaan. Ini diberikan apabila salah satu ataupun murid kita yang sudah melanggar kesepakatan atau aturan yang ada. Ya, hukuman ini juga berbeda, bervariasi. Ada yang tingkatannya mungkin ringan, sedang, dan hukuman yang sangat berat, tergantung pelanggarannya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ketiga-tiganya ada keterkaitan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan muridnya hanya menerima. Jadi hukuman ini ada diberikan oleh guru kepada muridnya. Tidak ada murid memberikan hukuman kepada seorang guru. Nah, di sini hanya satu arah. Dan ini apa Pak tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengendalikan kontrol disiplin positif. Jika
kita membiarkan saja murid kita bersalah tanpa adanya kontrol, maka di sini disiplin positif tidak akan berjalan. Nah, hukuman ini akan tentunya membuat anak ini merasa bersalah, merasa jera, efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tadi. Baik itu dengan kata-kata ataupun dengan cara menghukum yang lain, mungkin disuruh bersih-bersih atau disuruh berdiri, lari. Nah, itu. Yang kedua adalah konsekuensi, yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, merupakan kesepakatan kelas. Apabila melanggar konsekuensi atau kesepakatan, maka akan melakukan memberikan ganti, ya, atau ibarat contoh, ada seorang siswa tidak sengaja merobek buku teman-temannya atau mencoret, itu nanti kan bisa melakukan pergantian. Misalkan tidak sengaja menghilangkan pen yang telah dipinjam, maka siapa yang bertanggung jawab? Maka harus berduet. Orang yang menghilangkan pen tersebut maka harus mengganti pen tersebut. Itu merupakan konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini berupa nasihat. Biasanya dilakukan dengan memberikan kata-kata nasihat, tidak boleh mengulangi lagi dengan kata-kata yang bijak tentunya. Nah, ciri-ciri restitusi yang akan kita bahas ini adalah menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Salah satunya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ini bukan suatu hukuman. Menawarkan apa yang jadi kesepakatan. Ini adalah ciri dari restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apakah kira-kira saya sudah berperilaku baik apa tidak? Jika kita bertemu bapak ibu guru di jalan, apakah kita harus bersopan santun, mengucapkan salam? Nah, itu merupakan ciri-ciri restitusi, merupakan pembiasaan. Nah, restitusi ini adalah fokus pada solusi, memberikan solusi baik itu perilaku, pemikiran, dan kebiasaan. Lanjut, Bapak. Nah, ini adalah contoh, tapi karena di sini ada kesalahan teknis. Videonya audio ini kan tidak bisa tersambung dengan Bluetooth, jadi ya mungkin hanya video saja. Tidak masuk videonya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penanganan restitusi disiplin positif.
Ini ada seorang anak yang seringkali itu tidak mengerjakan tugas karena dia jika diberikan soal itu dia hanya dibiarkan saja, soal tinggal soal, tidak menjawab. Nah, ternyata setelah saya tegur, ternyata dia malas sekali untuk mengerjakan soal. Alasannya dia tidak paham dan juga malas. Nah, ini adalah saya memberikan teguran untuk menjadikan selanjutnya adalah kesepakatan apabila tidak mengerjakan sekali lagi nanti akan ada hukuman. Ini adalah kasus yang kedua, yaitu seorang anak yang jarang sekali masuk sekolah, suka bolos. Kadang jika terlambat sekolah itu masuknya lebih dari jam 7. Nah, ternyata setelah saya tanyai, itu adalah bangunnya selalu kesiangan, sering bergadang tiap malam. Nah, ini saya berikan sebuah kesepakatan agar tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Jika nanti melanggar sebuah kesepakatan, maka ini adalah sebuah hukuman yang akan dia dapatkan atau sanksi yang akan dia dapatkan dari kesepakatan tersebut. Ini sudah saya jelaskan, ada kesalahan teknis pada soundnya atau audionya. Ya, coba lanjut tadi kembali ke materi pada presentasi. Ya, tahu kenapa saya panggil di sini? Kenapa ya, Pak? Coba kamu ingat-ingat. Kira-kira Pak Sultan manggil kamu itu kenapa? Iya, Pak. Saya mengerjakan ujian tugas yang diberikan Pak Sultan. Iya, benar sekali ada. Pak Sultan paham, kamu punya alasan. Lalu kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya minta maaf, Pak. Ya, Pak Sultan maafkan kamu. Tapi kamu juga harus tahu, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Begitu juga Pak Sultan juga pernah melakukan kesalahan dan setiap tindakan pasti ada alasannya. Iya, Pak. Saya minta maaf ya, Pak. Ya, Pak Guru maafkan. Lalu kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Berikan alasanmu. Kamu tahu kan kesepakatan yang telah kita sepakati? Iya, Pak. Saya melanggar aturan untuk tanggung jawab. Saya tidak mengerjakan tugas. Saya masih kesulitan, Pak. Apa yang terjadi di sini? Coba ceritakan Pak. Saya kemarin pas berangkat ke sekolah dimarahi oleh ibu karena saya tidak mau sarapan. Apa tidak sarapan? Kamu tahu kan apa akibatnya kalau kamu tidak sarapan? Nanti saya akan sakit, Pak. Lalu kenapa kamu lakukan itu? Kamu tahu kesalahanmu? Setiap berangkat ke sekolah saya harus sarapan dulu, Pak, biar saya sehat dan tidak dimarahi ibu. Dan sampai di sekolah saya akan fokus untuk belajar. Ya benar ya. Lalu akan kamu lakukan itu sudah bagus. Kesalahanmu saya maafkan. Tapi lain kali jangan diulangi ya. Iya, Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Sama-sama ya. Sana kamu pergi istirahat dan bermain dengan temanmu lagi. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Iya, Pak, saya tahu. Nah, iya, benar. Kira-kira Pak Sultan manggil kamu kenapa?
Saya kemarin tidak masuk sekolah dan tidak izin sama Pak Guru, Pak. Diki, apanya kemarin kamu tidak masuk sekolah dan tanpa izin sama Pak Guru? Iya, Pak, saya minta maaf karena saya sering tidak masuk sekolah tanpa izin. Diki, setiap siswa itu berhak tidak masuk ke sekolah dan Pak Guru paham. Kalau kamu tidak masuk ke sekolah itu pasti punya alasan. Apakah kamu bisa menjelaskan kenapa? Iya, Pak, saya minta maaf. Tidak sekedar minta maaf, nah, Pak Guru selalu memaafkan setiap muridnya. Yang kamu lakukan kesalahan itu, kamu tahu kan apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Iya, Pak, saya siap salah. Saya tidak mematuhi kesepakatan kelas, tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai guru. Kamu tahu akibatnya jika kamu melanggar kesepakatan atau tidak sering tidak masuk? Ya, Pak, nanti saya akan ketinggalan pelajaran dan tidak mendapatkan ilmu dari pelajaran itu. Ya, nah, bagus sekali. Kamu paham, lalu kenapa kamu tidak masuk sekolah? Saya sering bangun kesiangan, Pak. Oh, itu alasanmu. Kenapa kok kamu bangun kesiangan? Lalu jam berapa kamu tidur? Saya bangun kesiangan karena saya tidur jam 11 malam, sering main HP, Pak. Dan pagi hari tidak ada yang bangunin karena bapak ibu saya sudah pergi bekerja. Kesan dan bangun kesiangan. Lalu siapa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki atas tindakan itu? Iya, Pak, mulai nanti malam saya akan tidur lebih awal dan pasang alarm agar bisa bangun pagi, Pak. Nah, lalu semisal jika tidak ada yang membangunkan atau alarmmu mati, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba dulu, Pak. Adakah keluargamu yang terdekat yang bisa membantumu? Oh ya, Pak. Selain pasang alarm, saya akan minta tolong sama kakak untuk membantu saya membangunkan saya jika saya belum bangun. Ya, tindakan kamu sangat bagus. Semoga kamu bisa memperbaikinya nanti kesalahanmu. Iya, Pak, terima kasih sekali lagi saya minta maaf. Ya, terima kasih. Sama. Ini adalah budaya positif, langsung saja ya untuk meningkat waktu. Jadi budaya positif ini adalah yang paling inti, lingkaran inti ini adalah apa nih? Peraturan kelas, terus keyakinan kelas dan di lingkungan positif baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, itu lanjut Pak. Nah, ini adalah contoh keyakinan dari kelas 6. Disiplin ini mencakup waktu, pakaian, dan tugas. Dan yang kedua adalah budaya 5S, senyum, sapa salam, dan sopan, santun. Yang ketiga adalah saling menghormati, keempat menjaga kebersihan, dan yang kelima adalah sikap tolong menolong. Nah, ini adalah pembuatan keyakinan kelas, contoh dari pembuatan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dan murid. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah peraturannya. Ini merupakan contoh peraturan. Masuk tepat waktu, ini merupakan disiplin. Bertutur kata sopan dan santun. Ini salah satu dari bagian budaya 5S. Menghargai pendapat teman, yaitu saling menghormati. Membuang sampah pada tempatnya. Yang menjadikan peraturan adalah menjaga kebersihan dan membantu teman yang sedang kesulitan, yaitu saling tolong menolong. Lanjut. Nah, ini adalah contoh hukuman dan konsekuensi tindakan guru yang biasanya kadang murid ini tidak melakukannya atau melanggar sebuah hukuman, bisa kita berikan hukuman semacam ini. Ini ada contohnya adalah mencatat 10 kali jika tidak mengerjakan PR, dan push up juga merupakan hukuman. Contoh konsekuensi jika terlambat, misalkan ini adalah membersihkan tempat yang kotor, misalkan mencoret-coret harus membersihkan lagi. Mencoret meja juga harus mengecat kembali seperti semula.
Dan ini adalah contoh hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Selanjutnya adalah apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sendiri ini adalah berfokus menghentikan perilaku negatif. Contoh itu tadi melanggar peraturan yang berlaku. Ya, contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan tadi mencuri. Nah, itu kan berarti kan perilaku negatif. Sementara konsekuensi membantu siswa belajar dari tindakan mereka. Bagaimana kita tidak supaya berhenti melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Contoh ini kalau hukuman tujuannya adalah memberikan efek jerah. Tapi kalau konsekuensi membantu siswa untuk memahami hubungan sebab akibat. Kalau saya belajar, pasti saya pintar. Nah, kalau saya malas, saya bodoh. Berarti itu sebab akibatnya. Selanjutnya adalah membuat siswa merasa tidak nyaman. Karena dihukum pasti seseorang itu tidak nyaman. Hukuman baik verbal, baik perilaku, kata-kata, atau disuruh membayar, itu merasa orang itu tidak nyaman. Kalau ini membuat siswa merasa nyaman dalam waktu yang pendek, jadi tidak nyaman hanya seketika, tapi dampaknya nanti mereka akan melakukan budaya positif seterusnya. Kalau hukuman itu berupa paksaan, tapi kalau konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan rangsangan. Jika anak yang pandai nanti akan mendapatkan reward atau penghargaan, semacam tepuk tangan lah, atau semacam ucapan selamat. Nah, itu akan menimbulkan stimulus tanggapan untuk berbuat yang baik. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kalau tadi kan hanya hukuman dan konsekuensi, sekarang adalah ketiga-tiganya. Ini contoh sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sementara pada konsekuensi harus terjadi. Ya kalau restitusi pilihan. Nah, kamu mau berbuat yang bagaimana? Nah itu. Tapi harus baik pilihannya, tidak boleh yang negatif. Semuanya harus baik. Tidak nyaman kalau yang hukuman. Tapi kalau ini tidak nyaman waktu yang pendek. Kalau hukuman panjang, konsekuensi pendek. Sementara restitusi menguatkan, memberikan motivasi. Motivasi ingin selalu berbuat baik. Nah itu. Kalau hukuman perilaku pasif, agresif itu meningkat tentunya. Tapi kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Mungkin besoknya sudah lupa, tapi kita harapkan seterusnya bisa berbuat baik seterusnya. Nah, terus ini masalah kalau restitusi itu masalah bisa terpecahkan. Biasanya kalau restitusi itu beracu pada sebuah masalah dan seterusnya. Lanjut, Bapak. Nah, kebutuhan dasar manusia tadi juga ya, ada kebutuhan hidup, ada kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, lanjut. Nah, ini pada posisi 5 kontrol yang berkaitan dengan disiplin positif. Nah, ini jika motivasi guru ini dibuat, ya, yang pertama ini menghadik. Contohnya ini adalah menghadik, menyindir, contoh menghukum. Kalau untuk membuat rasa bersalah berarti mengatakan yang seharusnya, saya kecewa dengan kamu, perbuatan kamu. Nah, ini mungkin adalah untuk agar si siswa tersebut bisa sadar dengan perilaku yang dilakukan. Untuk teman siswa maksudnya ini adalah membuat alasan agar perilakunya tetap terjaga. Terus memantau, menghitung, dan mengukur sejauh mana siswa atau peserta didik kita yang sudah kita didik itu sudah berbuat baik apa belum, sudah membudayakan positif apa belum. Yang kelima ini adalah sebagai manajer, sebagai pengatur di dalam kelas. Bagaimana kita mengatur pembelajaran, bagaimana kita mengontrol di dalam kelas agar tidak terjadi sesuatu, bagaimana kita mengatur agar dalam kelas ini selalu mengutamakan budaya positif. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah penjelasan tentang kasus segitiga restitusi. Ketiga-tiganya itu saling berkaitan. Jika kita dihadapkan dengan masalah dengan siswa, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menstabilkan identitas. Jadi kita telisik dulu akar penyebab masalahnya. Jadi tidak perlu langsung marah, tapi ditanya dulu. Terus yang kedua adalah
validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu adalah melakukan tanggapan. Kira-kira murid ini itu melakukan kesalahan itu apa? Tujuannya atau alasannya apa? Ditanyai satu persatu. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada keyakinan tersebut antara hukuman, restitusi, apakah konsekuensi yang nantinya diputuskan. Jika si murid tersebut ternyata melanggar pada hukuman, berarti dia layak mendapat hukuman. Tapi jika dia hanya melanggar konsekuensi, maka dia juga harus menerapkan kesepakatan kelas sesuai yang disepakati. Nah, jika mereka memerlukan restitusi, maka kita harus sebagai siap memberikan solusi. Nah, itu adalah segitiga restitusi yang berkaitan. Lanjut, nah, ini pada menstabilkan identitas, contohnya adalah guru berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kesalahan itu kan tidak boleh diulang lagi maksudnya. Dan baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Meskipun namanya manusia kadang lupa. Tapi kalau kesalahan yang memang disengaja dan mutlak itu melanggar kesalahan besar, berarti itu kan mereka harus mendapatkan hukuman sesuai apa yang mereka lakukan. Itu merupakan contoh menstabilkan identitas. Lanjut. Sementara validasi kebutuhan, ini guru berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak perlu melakukannya. Ya, tapi kamu kan tidak melakukannya, berarti itu bisa saja dilakukan dengan cara terpaksa. Kadang seorang anak itu berkelahi. Mungkin anak yang satu pertama kan mengejek, karena sering diejek akhirnya dia dengan emosinya dia kembali mungkin memukul temannya yang mengejek. Nah, itu contoh adalah validasi kebutuhan. Meskipun diejek tapi terus jangan memukul temannya. Nah, kita bisa memberikan solusi semacam itu. Apa yang penting bagi kamu? Contohnya seperti ini. Setelah kamu memukul, apakah kamu merasa puas? Kan kita bisa menanyakan seperti itu. Tentunya ada yang merasakan puas, ada yang tidak. Tujuannya mungkin biar dia tidak mengulangi perbuatannya. Lanjut. Nah, ini yang menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berkaitan langsung dengan kesepakatan. Jadi apakah guru nanti memberikan hukuman, memberikan restitusi, atau menghadapi dengan konsekuensi. Nah, ini diputuskan dengan menanyakan keyakinan. Apabila kamu bersalah, maka kamu harus bertanggung jawab dengan kesalahan kamu. Itu merupakan menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan melanggar peraturan itu apa konsekuensinya? Nah, itu. Contoh lagi, kamu menghilangkan barang milik temanmu, maka kamu juga harus menggantinya, akan membelikan lagi. Itu adalah kesepakatan. Jadi antara segitiga restitusi itu saling berkaitan dari awal, yaitu adalah memvalidasi identitas, terus menanyakan kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lanjutkan. Nah, ini adalah intervensi 30 detik, mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi contoh jika kita menanyakan kepada siswa apa dalam konteks disiplin melanggar disiplin positif. Contohnya pertanyaan pada akhir untuk menyelesaikan sebuah kasus mungkin seperti ini, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ditanyakan seperti itu sebagai motivasi. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, anak biasanya kan kalau ditanya tidak, Pak, saya pasti pengen menjadi anak yang lebih baik. Nah, tapi kenapa kok kamu lakukan? Nah, itu. Ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik? Kamu tahu kan sikap yang seperti itu kan tidak baik untuk kamu, bahkan untuk teman kamu juga tidak disukai. Kenapa kamu lakukan? Nah, mungkin jawabannya karena terpaksa atau bagaimana. Tapi kan lain kali tidak perlu diulangi, tetap ada bagaimana kita memberikan respon.
Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Membuat kesalahan itu adalah wajar bagi manusia. Tapi kalau memperbaiki itu adalah perlu. Jadi kesalahan yang kita perbuat itu pasti perlu diperbaiki agar tidak terulang lagi. Apa yang kamu lakukan saat ini apakah sudah sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kesepakatan? Nah, dalam diri anak pasti menjawab tidak, Pak. Ini tidak sesuai. Nah, itu berarti nanti menjadi pertanyaan pemantik biar anak itu selanjutnya akan berhenti melakukan tindakan seperti itu. Nah, seperti pada daftar pertanyaan ini satu persatu bisa Bapak Ibu perhatikan. Nah, lanjut Pak. Ya, saya kira untuk diseminasi siang kali ini apa yang saya sampaikan, bila pada tutur kata saya terdapat banyak kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhirul kalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demikian kasih dari Pak Sultanama, calon guru penggerak anak beres. Terima kasih waktunya. Saya akhiri, Bapak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang baru saja saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal tutur kata dan perilaku saat menyampaikan dan memberikan materi pada Bapak Ibu sekalian semua. Saya berharap dengan adanya diseminasi budaya positif baik di kelas maupun di sekolah yang ada di SDN Jeruk Gulung bisa menjadikan dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan juga warga sekolah yang ada, terutama untuk anak-anak didik kita. Hal tersebut saya tujukan agar perilaku disiplin yang sudah ada, yang belum ada, dan yang kita harapkan bisa menjadi acuan, bisa menjadi tolak ukur di mana budaya positif adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang menjadi harapan kita semua. Maka dalam tutur kata yang telah saya aturkan, bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu Guru dan juga komite sekolah yang telah berkenan hadir dalam acara tersebut, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.